Saudaraku, diberitakan dari CNN Indonesia, Kementerian Luar Negeri imbau warga negara Indonesia tak kunjungi Israel, Iran, dan Lebanon. Ini diberitakan pada hari Minggu kemarin 4 Agustus 2024 yang beritanya diberitakan pada pukul 21:40 waktu Indonesia Barat. Ya, ini lagi-lagi dari Kementerian Luar Negeri, tentunya di bawah kepemimpinan dari seorang Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Ya, kita akan coba melihat saja bagaimana beritanya. Dari CNN Indonesia ya, Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemlu meminta warga negara Indonesia tak melakukan kunjungan ke Iran, Israel, dan Lebanon menyusul situasi yang memanas di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri menyampaikan imbauan itu dalam rilis yang diunggah di situs resminya pada hari Minggu kemarin 4 Agustus 2024. Mencermati perkembangan kawasan Timur Tengah akhir-akhir ini demi keselamatan dan keamanan, kami menghimbau kepada warga negara Indonesia atau WNI untuk sementara waktu tidak melakukan perjalanan ke Lebanon, Iran, dan Israel sampai kondisi keamanan membaik. Demikian menurut Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri juga mengimbau para warga negara Indonesia yang sedang berada di wilayah tersebut terus meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti langkah-langkah kontingensi yang diarahkan perwakilan Republik Indonesia. Catatan khusus untuk warga negara Indonesia di Lebanon, Kementerian Luar Negeri mengimbau secepatnya meninggalkan wilayah itu. Khusus bagi warga negara Indonesia di wilayah Lebanon, diimbau untuk dapat segera meninggalkan wilayah Lebanon. Lanjut Kementerian Luar Negeri Indonesia. Timur Tengah membara usai Israel melancarkan serangan ke Beirut dan menewaskan komandan top Hizbullah pada pekan lalu. Hizbullah lantas membalas serangan dengan mengirim sekitar 60 roket ke Israel Utara. Kemudian Israel menyerang pembangkit listrik Lebanon di kota Taibeh menggunakan drone pada hari ini. Timur Tengah juga memanas setelah Iran dan proksinya termasuk Hizbullah mengancam akan menghukum Israel yang dituduh menjadi dalang kematian pemimpin Hamas yaitu Ismail Haniyeh. Haniyeh tewas di Wisma Kenegaraan di Teheran, Iran pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dia berkunjung ke negara ini untuk menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Hasil penyelidikan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengungkapkan Haniyeh tewas karena serangan proyektil jarak pendek berisi hulu ledak sekitar 7 kg dari luar tempat menginap. Sementara itu, media yang berbasis di Amerika Serikat yaitu New York Times merilis laporan yang menyebut Haniyeh tewas karena bom. Bom tersebut menurut laporan NYT telah ditanam di dekat kediaman Haniyeh 2 bulan sebelum insiden pembunuhan. Para pengamat meyakini kematian Haniyeh akan memicu serangan baru entah dari Iran atau proksi mereka ke Israel. Kematian pemimpin Hamas ini juga mempersulit gencatan senjata yang diupayakan untuk menghentikan agresi Israel di Gaza. Haniyeh merupakan salah satu delegasi dari pihak Hamas dalam negosiasi gencatan senjata. Nah, teman-teman, silakan berikan komentarnya mengenai apa berita yang kita bacakan dari situs CNN Indonesia ini, di mana diberitakan bahwa dari Kementerian Luar Negeri menghimbau agar semua tentunya warga negara Indonesia tidak mengunjungi untuk sementara waktu beberapa negara termasuk Israel, Iran, dan Lebanon Ini tentunya berhubungan oleh karena ada serangan-serangan yang terjadi di daerah tersebut
yang bisa memungkinkan ya warga negara Indonesia akan menjadi korban ketika terjadi serangan ulang di sana ya. Tetapi teman-teman, ketika saya mendengarkan beberapa waktu yang lalu soal bagaimana kondisi daripada negara Israel yang dimana kita mengetahui bersama sejak 7 Oktober 2023 yang lalu terjadi kembali konflik yang sangat dahsyat antara Israel dengan milisi Hamas. Tetapi ketika saya menanyakan dengan seorang teman saya yang ada di Israel, seorang Yahudi juga ya, dia mengatakan bahwa kondisi Israel sekarang aman-aman aja. Dan juga beberapa waktu yang lalu ada juga orang Indonesia yang sempat melakukan perjalanan ke Israel, tapi tidak ada yang namanya serangan-serangan ya, tidak ada yang membuat kita terlalu heboh begitu. Nah, saya kurang tahu apakah memang berita-berita yang sampai di Indonesia itu hanya sebuah berita yang tidak benar atau berita bohong atau hoax. Nah, kita dalam hal ini tidak bisa memberikan sebuah pernyataan mengatakan bahwa ya ini tentunya berita bohong. Tetapi ya tentunya kita lebih percaya ya kalau misalnya kita mendengarkan berita langsung dari orang-orang yang dari Israel atau paling tidak pernah melakukan perjalanan ke Israel setelah terjadinya konflik antara Israel dan Hamas sejak 7 Oktober 2023 yang lalu. Teman-teman, silakan berikan komentarnya mengenai berita ini, karena beberapa waktu yang lalu juga kita melihat bagaimana sebuah pernyataan dari Menteri Luar Negeri, di mana beliau ini memang kita melihat bahwa selalu memberikan dukungan terhadap Hamas yang ada di Palestina, ya selalu ingin memberikan sesuatu dukungan agar Palestina merdeka dan sebagainya. Ya istilahnya mereka mau mendukung, ya mau membantu dan sebagainya. Tetapi malah kita melihat bahwa sebenarnya di negara kita ini masih banyak hal yang perlu juga diperhatikan oleh negara atau oleh pemerintah. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa orang-orang Indonesia malah lebih sibuk ya untuk mengurusi negara lain daripada mengurusi negara sendiri. Nah, tentunya dalam hal ini adalah sebuah koreksi bagi kita ya. Kenapa ya pemerintahan kita modelnya seperti begitu? Teman-teman, kita bukan berarti nggak boleh memberikan perhatian kita kepada orang lain. Tetapi yang paling utama itu ya harus memperhatikan bagaimana kondisi daripada negara kita sendiri. Nggak mungkin kita bisa membantu orang lain soal keamanan, sedangkan di negara kita sendiri keamanan juga tidak terjamin. Nah, ini yang menjadi sebuah hal yang perlu diketahui oleh orang-orang Indonesia yang selalu memberikan dukungan terhadap Palestina, sedangkan orang-orang Indonesia juga yang butuh perhatian, sepertinya mereka melakukan pembiaran dan mereka tutup mata akan hal itu. Teman-teman, sekian saja dulu untuk sore hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.